Baik lagi di sharing serba-serbi ilmu ekonomi khususnya akuntansi. Kemarin aku ngebahas tentang valuta asing. Kali ini masih dalam topik yang sama yaitu tentang valuta asing, tapi kita akan ngebahas tentang pengelolaan risiko valuta asing. Jadi untuk perusahaan yang melakukan transaksi dengan valuta asing, itu mereka memiliki potensi kerugian yang disebabkan oleh fluktuasi nilai kurs. Nah, risiko valuta asing ini bisa muncul dalam tiga bentuk gitu ya. Yang pertama ada yang namanya transaction exposure, di mana risiko itu muncul dari transaksi yang bernilai mata uang asing, seperti adanya pembelian, kemudian penjualan, ataupun pembayaran utang dengan mata uang asing. Kemudian yang kedua ada translation exposure. Risiko ini saat perusahaan multinasional itu harus menyusun laporan keuangan dalam mata uang domestik. Kemudian yang ketiga, economic exposure. Ini adalah risiko jangka panjang terkait dampak perubahan kurs terhadap daya saing dan profitabilitas perusahaan. Nah, lalu kenapa risiko kurs itu dianggap penting gitu ya? Karena perubahan kurs itu bisa mempengaruhi berbagai aspek gitu ya dalam perusahaan. Di antaranya itu akan berpengaruh terhadap margin keuntungan, kemudian juga nilai arus kas, dan juga ada kemampuan membayar utang, dan bahkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Nah, oleh karena itu, perusahaan gitu ya, itu harus memiliki, pengelolaan risiko secara terstruktur gitu. Di mana di sini ada beberapa teknik yang umum digunakan untuk mengelola risiko valuta asing gitu ya. Yang pertama itu ada dengan hedging menggunakan kontrak forward. Nah ini terkait hedging sudah kita bahas di sebelumnya dan juga terkait kontrak forward juga sudah dibahas sebelumnya bahwa untuk kontrak forward ini perusahaan bisa mengunci nilai tukar hari ini untuk transaksi yang akan datang, di mana ini adalah cara paling langsung untuk menghilangkan ketidakpastian gitu ya. Jadi kita udah kunci nih nilai kursnya sekarang tetapi untuk di masa yang akan datang. Kemudian hedging bisa juga menggunakan futures atau hedging menggunakan opsi palas atau hedging menggunakan swap valuta asing atau natural hedging gitu ya. Dan strategi yang tadi dijelasin itu beberapa, itu adalah, apa namanya, yang umum digunakan untuk bagaimana perusahaan itu bisa mengelola risiko valuta asing. Kemudian dalam pengelolaan risiko kurs juga bukan hanya soal memilih instrumen gitu ya, instrumen hedging gitu ya, tetapi perusahaan juga harus membangun kebijakan manajemen risiko yang jelas, dan mulai dari identifikasi risiko, kemudian ada pengukuran exposure, pemilihan strategi, hingga pemantauan efektivitas hedging. Jadi kita nggak hanya fokus ke instrumen hedging tadi gitu ya, tetapi juga di dalamnya harus ada manajemen yang baik gitu. Karena nantinya dengan manajemen risiko kurs yang baik itu, perusahaan dapat menjaga stabilitas arus kas gitu yang tadi kita sebutkan di atas. Kenapa risiko kurs itu penting untuk dikelola gitu. Kemudian juga bisa untuk melindungi profitabilitas dan mengurangi ketidakpastian dalam operasi perusahaan.